Salah satu pihak yang merasa keberatan dengan kebijakan BP Batam adalah Kamar Dagang dan Perindustrian Kota Batam yang melihat hal ini adalah upaya dalam mempersulit salah satu anggotanya. Walau termasuk salah satu badan usaha milik negara, Persero Batam juga diketahui menjadi salah satu anggota dari Kadin Batam. Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gugum menjelaskan, adanya tindakan menutup akses jalan ke gudang milik Persero Batam adalah tindakan yang merugikan. Pihaknya akan melakukan upaya advokasi dan akan melakukan pertemuan terkait dengan hal tersebut. Persoalan yang dialami oleh Persero Batam, yang konon BP Batam menutup akses jalan ke gudang, dan itu sangat merugikan Persero Batam. Nah, karena Persero Batam adalah anggota Kadin, maka Kadin secara otomatis melakukan advokasi lah terhadap Persero Batam, dan kita berkunjung ke sini, ketemu dengan Pak Direksi langsung, diterima dan dijelaskan. Nanti Pak Direksi jelaskan seperti apa. Dan kali nanti kita mau lihat lokasi. Sebenarnya bukan hanya masalah Persero Batam, kita melihat juga pasca dipindahkannya Pelni dari Sekupang ke sini seperti apa, apakah dampak ekonomi juga ada, merugikan pihak-pihak tertentu, dan kemudian dari tingkat resiko. Karena kan pengetahuan umum barangkali pelabuhan bongkar muat kontainer sebaiknya tidak disamakan dengan bongkar muat penumpang. Ya, sekalipun itu instruksi menteri, tapi barangkali harus dilihat tingkat resikonya. Bagaimana mungkin ketika orang dibongkar, kemudian barang dibongkar, banyak lalu lalang mobil dan truk yang besar, ini kan resikonya sangat besar, ini sangat membahayakan. Ini barangkali yang nanti kita kasih masukan kepada BP Batam. Kalau hanya temporari, barangkali sudah ada rencana-rencana lain yang akan dibangun pelabuhan penumpang untuk bongkar muat Pelni. Saya kira itu. Sementara itu, PLT Dirut Persero Batam, Tengku Afrizam, menjelaskan, permasalahan akses jalan yang ditutup ini sudah menjadi pembahasan antara Persero dengan BP Batam sejak Januari lalu. Hal tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Kemudian tanggal 30 Juni, pihak Persero Batam menerima surat yang menyatakan bahwa gerbang tersebut sudah harus ditutup pada sore hari hingga waktu yang tidak ditentukan. Jadi sebenarnya untuk masalah gate ini sebelumnya dari Januari sudah ada pembicaraan untuk bagaimana penerapan IPS Code di Pelabuhan Batam itu. Kemudian kita sudah mencoba mencari jalan keluar, bahwa nanti akan dibangun gate yang bisa juga dari pelabuhan, dari gudangnya Persero itu menuju pelabuhan. Nah, nanti, tapi karena memang waktu itu belum selesai pembahasan dan kami masih menunggu karena itu masih dari BP Batam, itu akan hitung ulang terhadap nanti pasang gate itu sebagai pengelola parkirnya. Gitu. Tapi memang pada tanggal 30 Juni itu kami tiba-tiba mendapat surat, pagi kami terima, siangnya jam 4 sore harus ditutup. Nah, memang dalam surat itu bahwa untuk penerapan IPS Code tentang masuk dan keluarnya supaya lebih terkontrol mungkin ya. Nah, tapi dengan penutupan itu di gudang Persero ini sangat terganggu terhadap aktivitas kami, karena Persero Batam ini kita juga ada di Batam sudah tahun 79 bersamaan dengan BP Batam, dengan otorita dulu Kepres 1/73 gitu kan. Jadi bahwa kita juga Persero Batam ikut menunjang terhadap untuk kegiatan di pelabuhan bongkar muatnya, khususnya kami bergerak di bidang bongkar muat. Nah, jadi PT Persero Batam mengaku hal ini sudah mendapat komplain dari customernya terkait dengan penutupan gudang yang dilakukan oleh BP Batam. Karena aktivitas bongkar muat dari kapal menuju gudang penimbunan terganggu dan harus memakan waktu lama dikarenakan jalur kontainer yang harus keluar masuk dari pelabuhan memutar melalui jalan Batu Ampar. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan.